perempuan yang zina dikurung sampai mati sudah tidak berlaku. Kenapa? Dinasah dengan ayat An-Nur ayat 3 tadi itu mengatakan bahwa bukan dikurung, apa? Dijilid 100 kali jilidan, dicambuk ya, kayak di Aceh itu dicambuk 100 kali. Saya itu selesai udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati, adapun perempuan-perempuan, yatina yang melakukan sapalati al-fahisyata kepada perbuatan keji, tafsirnya zina ya. Min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kalian, fastashidu, maka buatlah saksi kalian, alaihinna kepada alati, arba'atan kepada 4 orang, minkum daripada kamu semua. Fa in syahidu, maka jika bersaksi seperti arba'ah, fa amsikuna, maka kekanglah si alati bil buyuti, di rumah, hatta yatafahunna, sehingga mematikan kepada alati apa al-mautu, kematian. Atau menjadikan Allah subhanahu huna bagi alati sabilan, kepada jalan. Ayat ini menerangkan tentang perbuatan perempuan yang berzina ya. Orang-orang perempuan yang melakukan perbuatan keji, tafsirannya adalah zina ya. Maka buatkanlah saksi 4 orang. Kalau sudah saksi ada 4 orang dan terbukti, maka kurunglah di rumah, kekang di rumah, karantina di rumah ya, sampai mereka mati. Nah, ini suatu hukum yang ada pada permulaan Islam. Kalau ada perempuan zina dulu, itu hukumannya bukan dijilid, bukan, tetapi dikurung di rumah sampai mati. Kapok loh ya, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, di rumah terus, nggak boleh keluar, pokoknya dikurung, dipenjara di rumahnya masing-masing sampai dia menemukan ajalnya. Ini sangat berat bagi orang-orang ketika itu ya. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam masih belum pada sadar tentang perbuatan zina. Ketika Islam masuk ke Mekah, di Mekah itu perbuatan zina udah merajalela. Perempuan itu gak ada harganya lah, karena siapa laki yang kuat, dia yang dapat, yang banyak uang dia dapat. Perzinahan di mana-mana. Maka Allah kasih aturan pertama kali, perempuan yang zina harus dikurung di rumah sampai mati. Luar biasa kan. Ayat ini didasah, dirombak oleh An-Nur, surat An-Nur yang mengatakan bahwa az-zaniyatu wazani fajlidu la wahidhuma mi'ata jildah. Perempuan zina, laki-laki zina dijilid dengan 100 jilid. Itulah ayat yang berlaku sampai sekarang. Berarti perempuan yang zina dikurung sampai mati sudah tidak berlaku. Kenapa? Dinasah dengan ayat An-Nur ayat 3 tadi itu mengatakan bahwa bukan dikurung, apa?
dijilid 100 kali jilidan, dicambuk ya, kayak di Aceh itu dicambuk 100 kali. Saya itu selesai udah. Kalau yang bukan muson, yang tidak punya istri, yang tidak punya suami, ya, dijilid 100 kali dan dibuang selama setahun, diasingkan. Kucing. Tapi ke orang muson yang punya suami, yang punya istri atau yang janda, itu beda. Berapa? Diranjam sampai tuh. Ya, kalau di Arab itu hukum ranjam itu ada lubang, orangnya ditaruh di lubang sampai leher, langsung ditimpuki batu segede gini, langsung saya mati kepalanya itu. Itu kalau muhson yang punya suami atau istri, ya. Jadi dengan demikian maka sampai meninggal itu diranjam itu. Nggak berarti kalau sudah sakit, sudah sampai berdarah selesai, enggak, saya meninggal terus timpuk pakai batu. Itulah hukuman ranjam yang berat sekali. Makanya kalau kita ikut hukum ini, maka wah ya, yang ranjam banyak sekali ya. Karena apa? Untuk menjerakkan. Jangan sampai orang punya suami istri dia jajan di luar, suami jajan di luar, istri selingkuh di luar. Jangan sampai, biar kapok dengan hukuman sangat berat sekali sampai dia mati. Bayangkan coba kalau kamu ditimpukin kepalanya saya mati, ya, tubuhmu masuk ke lubang sampai leher, yang tampak cuma leher sampai ke atas kepala, langsung ditimpuk pakai batu terus, lempar pakai batu. Luar biasa ini. Apa itu artinya? Agar jerak. Dan mengapa sekarang kalau yang nggak muson kok cuma 100 kali cambuk dibuang setahun? Karena resiko daripada itu perbuatan tidak seberat orang yang muson. Udah punya istri kok dia jajan di luar, ya kan? Punya suami jajan di luar, maka berat hukumannya. Kalau yang belum punya istri suami, ya itu nggak terlalu berat. Ya itu makanya berbeda antara hukum orang yang masih gadis, yang belum kawin dan sudah kawin, yang sudah punya suami istri, itu jauh berat bedanya. Untuk itu inilah hukum Allah tentang masalah perzinahan. Apakah di kita berlaku? Tidak berlaku, ya. Yang berlaku adalah hukum KUHP. Di Arab berlaku, ada yang berlaku, ada yang enggak. Kalau di Saudi berlaku itu hukum ranjam tuh, ya, itu biasanya di mahkamah syariah, ya, habis Jumat itu pelaksanaan yang namanya ranjam, namanya cambuk, namanya kisos, di situ letaknya. Untuk itu maka inilah sampai hukum ini bisa menjerahkan kepada orang yang berbuat perbuatan zina. Kemudian harus ada saksi 4 orang ini, ya, laki-laki semua ini. 4 orang itu yang bisa melihat dengan mata kepala sendiri, nggak boleh cuma katanya, melihat langsung dengan mata kepalanya dia. Inilah kesulitan saksi di sini. Kebanyakan orang selingkuh di mana kira-kira? Ngumpet kan? Iya kan?
di hotel, ya, di villa, ya, di kamar mandi, ngumpet kan? Maka saksi inilah yang kesulitan membuktikan, tertutup masalahnya. Jadi kalau misalkan di kamar hotel, dia baru masuk ke hotel, tidak bisa dibuat saksi bahwa ada orang lihat, wong tertutup kok. Kalau pakai CCTV bisa tuh, ya. Inilah susahnya pembuktian masalah perzinahan. Dan apalagi syaratnya harus tahu masuknya alat kelamin laki kepada alat kelamin perempuan. Oh, situ susahnya kan. Awas, jangan ngeres kamu, jangan ngeres, awas. Saya harus tahu ini. Makanya sulit pembuktiannya ini. Dengan mata kepalanya langsung. Ya kalau cuma berduaan di kamar itu nggak bisa dibuat saksi itu. Ya, kalau cuma berdua di kamar kecipak-kecipi apa istilahnya, nggak bisa dibuat pembuktian itu. Itulah makanya kenapa kok susah banget, kehati-hatian gitu. Jangan sampai orang itu disangka yang tidak benar. Itu dia cuman di kamar berdua yang ngobrol dikira zina, nggak bisa begitu. Hanya berduaan di hotel ya dikatakan zina, nggak bisa begitu. Harus betul-betul akurat, matanya melihat, masuknya alat itu melihat, sehingga betul-betul akurat dia punya kesaksian. Ya, nah inilah satu problematika zina. Termasuk di Indonesia juga susah untuk membuktikannya, susah. Walaupun iya itu berbuat zina, ya susah, kecuali dengan pengakuan sendiri itu. Misalkan ada orang ya masuk ke kamar di Gadog sana. Tahu Gadog nggak? Cipanas ya, tempat prostitusi itu. Ya. Masa orang langsung ngintip di jendela? Paling di borgol yang ngintip itu kan. Ya. Maka susah untuk membuktikan. Kalau dia mengaku betul, lah itu beda lagi. Ya. Interogasi, ngaku dan sebagainya itu urusannya polisi nanti yang urus nanti itu. Ya, itu masalah perzinahan. Walladani, adapun dua orang laki perempuan, ya tianiha yang melakukan sapasi ladani kepada fahisha minkum terhadap semua, fa'adhuma maka sakitilah kepada keduanya. Ya, fa'inta maka jika tobat sapasi aladani, wasalam berapa sapasi aladani, fa'ridu maka biarkanlah. Ya, ini ayat lagi berbeda dengan pertama kali. Sekarang berdua-dua laki perempuan, dia berbuat zina sama. Nah, gimana ini hukumannya? Kata Allah, fa'adhuma, maka takzir dia, bikin dia sakit, timpukin pakai apa itu namanya, kerikil, pakai sendal, ditakzir, dicoreng-coreng mukanya gitu, disiram, itu takzir, itu fa'adhuma. Itu namanya ida, itu bermakna takzir, bukan dibunuh, bukan ya, takzir, ditimpukin, disiram air kecomberan, di dombreng-dombreng gitu keliling kota gitu, silakan itu hukum dulu pertama begitu. Fa'in tabat, jika ada taubat dan bagus taubatnya, lepaskan sudah, biarkan, jangan dihukum. Ini juga dinasah dengan surah An-Nur itu.
Ya, untuk ini maka lebih lebih fleksibel ketika itu. Kalau perempuannya dikurung di rumah sampai meninggal, ya, atau dua-duanya di dombreng gitu ya, ditakzir, ya, dikeliling, diarak misalkan, ya, dengan ditimpukin, di corang-coreng mukanya, biar dia itu malu, dia itu jerak. Itu tujuannya. Namun demikian, ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Dinasah dengan surah An-Nur itu. Yang berlaku itu, kalau berzina muson, ranjam saya mati. Kalau tidak muson, cambuk 100 kali dan dibuang selama setahun. Itulah yang berlaku sekarang. Itu. Cuma pertanyaan sekarang, mengapa di negara kita nggak berlaku hukum ini? Kenapa? Coba dibuktikan, bisa nggak berlaku nggak? Itulah sulitnya di negara kita. Kenapa? Kita ini bukan negara Islam, negara Pancasila yang hukum itu lewat kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Jadi nggak bisa maunya. Ya, siapa yang menghukum? Pemerintah, bukan kita, bukan perorangan. Sama mencuri juga sama. Kalau ada orang mencuri duit kamu, langsung kamu potong, nggak bisa. Kamu salah. Siapa yang memotong, yang mengeksekusi? Pemerintah, ulil amri itu yang punya kebijakan. Makanya tidak boleh main hakim sendiri. Membunuh orang nggak boleh kita bunuh lagi. Oh, ini bunuh saya, bunuh lagi nih, kata bapak atau anaknya gitu, nggak bisa. Lewat pemerintah, lewat pengadilan. Itu hukum yang berlaku di kita. Untuk itu maka berbuat main hakim sendiri tidak dibenarkan. Bukan berarti disalahkan karena dia tidak mau berbuat apa-apa, tidak. Karena apa? Kalau orang semua diberikan kekuasaan, kewenangan untuk membalas sendiri, gimana kacaunya negara? Kacau nanti. Orang mencuri langsung potong tangannya, nggak terima keluarganya, balas potong lagi, akhirnya kacau kan? Nggak beres-beres nantinya. Makanya biarlah pemerintah yang mengeksekusi. Itu tanggung jawab pemerintah, bukan pribadi masing-masing. Maka tidak benar kalau namanya amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri, ya, langsung dieksekusi, ya, nggak bisa. Untuk itu maka di sini ada perannya alat keamanan negara, aparat negara, polisi, untuk menginterogasi, untuk mengeksekusi lewat persidangan, kejaksaan, pengadilan, itu berfungsi sangat besar. Itulah namanya negara hukum. Gitu, nggak bisa main sendiri. Gitu. Gara-gara sendal nanti tempeleng, sendal tempeleng itu salah sendiri, nggak terima tempeleng lagi, kan berantem akhirnya. Itu nggak beres nanti, ya. Nah. Innamat taubatu alallahi, adapun tobat itu atas Allah. Untuk siapa? Lillah, untuk orang-orang ya'maluna, yang beramal, yang berbuat, siapa si alladzina asya kepada keburukan, bijahalatin, dengan kebodohan. Sumayatubuna, lalu tobat si alladzina min qaribin, dalam waktu dekat. Faulaika yatubullahu alaihim, maka mereka Allah terima tobatnya. Nah ini ya. Tadi katakan kalau ada tobat udah biarkan. Dia berbuat zina misalkan, ya, dia berbuat tobat, nggak mau ngulangi lagi, ya udah, lepaskan, udah, jangan ditahan. Kalau udah didombreng-dombreng, ya udah diarak kemana-mana, ya, misalkan dia tobat, mengaku kesalahannya, nggak mengulangi lagi, udah lepaskan.
Nah, cuman Allah katakan lagi, tobat itu bagi orang melakukan suatu perkara dengan kebodohannya lalu dia tobat dalam waktu dekat. Apa artinya? Sebelum dia meninggal, sebelum kematian menjemput dia, itu tobat masih berlaku. Berbuat jahat dia, ya, belum mati tobat, udah dia berarti hapus dosanya. Min qaribin artinya apa? Sebelum dia mati. Untuk itu maka banyak orang yang berbuat jahat Allah ampuni selama dia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Itu maka orang yang tidak bertaubat itu yang sangat jahat. Sebesarnya dosa, kalaupun taubat dia akan Allah ampuni. Makanya Allah, Nabi katakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Itu maka kalau kamu kita berbuat apa kesalahan, taubat kepada Allah. Ya, pacaran misalkan, taubat sama Allah. Allah pasti Allah ampuni kalau taubatnya betul-betul nasuha. Selama min qarib, apa artinya? Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Malam yugorgir. Kata Nabi, inna maktubata abdi malam yugorgir. Allah terima taubatnya hamba selama dia belum nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah gini udah Allah tolak taubatnya. Kayak Fir'aun tuh. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, udah gini-gini, udah ngos-ngosan, udah nggak ngapan, bertobat. Nggak bisa ini. Allah nggak tahu itu tobat itu diterima. Kenapa? Karena itu nyawa sudah di tenggorokan, udah hampir mati. Ya makanya sebelum kita mati, ya taubatlah sama Allah. Insya Allah terima taubatnya, asal betul-betul nasuha. Taubat yang betul-betul konsisten, yang konsekuen, yang murni. Jangan kayak tempat sambel, berbuat salah, tobat, besok berbuat lagi gitu. Ya kan? Misalkan kamu gosop sekarang, ketahuan, dihukum sama keamanan, iya kak, besok gosop lagi gitu. Tahuan lagi, dihukum, besok gosop lagi. Itu enggak bisa. Kalau begitu tobatnya tobat sambel. Allah tahu bahwa dia akan terhukum. Kenapa? Tobatnya tidak murni, tidak nasuha. Ya, maka Allah kasih kesempatan. Selama belum mati, belum ajal di tenggorokan, bertobatlah. Allah ampuni. Allah katakan dalam Qur'annya, innallaha yaghfiru dzunuba illa yushraka bihi. Allah ampuni semua dosa-dosa kecuali musyrik. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah musyrik, udah tolak semua itu. Dia beramal bagus, dia sedekah banyak, dia nyumbang banyak, Allah tolak semua. Kenapa? Dia bukan orang yang ahli iman. Kalau musyrik, udah kafir, udah semuanya adalah sia-sia. Semua sia-sia. Kenapa? Karena syaratnya masuk surga harus iman. Nah gitu. Kalau nggak ada iman nggak masuk surga udah. Walaupun dia bagus perbuatan di dunianya, ya sama orang santun, sama orang dermawan. Tapi kalau belum iman, Allah tidak akan terima semua perbuatannya. Inilah satu pakem dari Allah. Ya, untuk itu maka kewajiban kita manusia adalah harus beriman kepada Allah. Kalau beriman, Allah tolak semua amal perbuatannya. Ya, untuk itu maka kita sekarang masih punya kesempatan untuk bertobat. Ya, kamu masih kecil-kecil, masih anak-anak, ya, masih remaja, ya, berbuat salah segera tobat. Berbuat salah segera tobat.
insya Allah kalau taubat kita betul-betul, kita nggak akan mengulangi lagi kepada perbuatan itu. Kenapa? Punya 3 syarat taubat itu. Apa satunya? Satu syaratnya apa? Harus segera melepaskan perbuatan itu. Tinggalkan segera. Ya, kalau kamu misalkan suka gosip, tinggalkan gosipnya. Kalau kau suka pacaran, tinggal pacarannya. Kalau kau suka ngintip, hentikan ngintipnya. Satu syaratnya itu. Apa yang kedua? Yang kedua adalah menyesali perbuatan. Ya, menyesal. Aduh, saya kemarin hilap. Ya, saya kemarin nggak sengaja hilap. Itu menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang perbuatan itu lagi. Itu syaratnya. Ya, apa pertama kali? Satu, menghentikan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulang perbuatan itu lagi. Insya Allah tobatnya nasuh, Allah terima tobatnya. Kalau tobat sambel nggak bisa. Sekarang berbuat taubat, besok ngulangi lagi. Ya, kau pernah makan sambal nggak? Apa rasanya? Pedas. Gitu kan? Besok ngulangi lagi. Nggak bisa. Atau jangan kayak taubat orang melahirkan. Dia bilang, ini perempuan nih. Melahirkan katanya sakit katanya. Naudzubillah sakitnya. Lagi disesar. Wah. Tobat, besok anakan lagi. Jangan kayak gitu tobatnya itu. Tobatlah kayak orang sunat. Laki-laki sunatnya berapa kali seumur hidup? Sekali. Tobat itu sudah. Wah, sakit saya disunat tuh. Udah tobat kan? Nah itu. Kalau begitu tobatnya pasti Allah terima. Itu ya. Maka untuk itu dari mulai sekarang kita sudah niat jangan sampai dibiasakan berbuat dosa kepada Allah. Karena apa? Orang terbiasa berdosa lama-lama menjadi kebiasaan. Dianggapnya nggak dosa gitu kan. Oh, udah biasa gitu. Nggak bisa. Harus tahu itu dosa, balik tinggalkan. Ya, santri mana-mana sambal tobatnya gitu. Coba gosop kamu kapok nggak gosop? Jarang kapok. Sandal, anduk, apa lagi? Baju, sajadah. Iya. Kalau Anda yang punya, pura-puranya khusyuk gitu. Ada yang punya, gitu. Itu namanya nggak bisa seperti itu. Harus janji untuk diri sendiri bahwa saya akan tidak berbuat seperti itu selama-lamanya. Itu baru tobat-tobat nasuha. Itulah anak sekalian, mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang betul-betul melaksanakan hukum Islam dengan sebenarnya. Dan kalau kita berbuat dosa, segera bertobat. Kenapa? Orang bertobat sama dengan orang yang tidak punya dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.